Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi SPD MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi SPD MPD dan sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah teori belajar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah memahami teori kecerdasan majemuk. Perkenalkan, nama saya Umi Hani Rufaida yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun anggota kelompok saya adalah Astuti Chandrawulan dan Winda Wulandari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Wulan membacakan materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama, sejarah munculnya teori kecerdasan majemuk. Yang kedua, pengertian kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Yang ketiga, jenis-jenis kecerdasan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang kelima, pendorong dan penghambat kecerdasan. Dan yang terakhir, manfaat kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah munculnya teori kecerdasan majemuk. Konsep multiple inteligensi diperkirakan pada tahun 1983 oleh Profesor Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dan profesor utama di Cognition and Education, Harvard Graduate School of Education, dan juga profesor di bidang neurologi, Boston University School Medicine. Konsep ini memiliki esensi bahwa setiap orang adalah unik. Setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-kombinasinya. Setiap siswa berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Konsep kecerdasan majemuk atau multiple berawal dari karya Howard Gardner dalam buku Frames of Mind tahun 1983 yang didasarkan atas hasil penelitian selama beberapa tahun tentang kognitif manusia atau Human Cognitive Capacity. Gardner menolak asumsi bahwa kognitif manusia merupakan satu kesatuan dan individu hanya mempunyai kecerdasan tunggal. Meskipun sebagian besar individu menunjukkan penguasaan yang berbeda, individu memiliki beberapa kecerdasan dan bergabung menjadi satu kesatuan membentuk kemampuan pribadi yang cukup tinggi. Gardner menetapkan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh setiap kecerdasan agar dapat dimasukkan dalam teorinya. Di antaranya adalah yang pertama, setiap kecerdasan dapat dilambangkan. Misalnya matematika jelas ada lambang, musik ada lambang, kinestetik ada lambang, atau irama gerak seperti lambaian tangan untuk selamat tinggal dan mau tidur dan lain-lain. Yang kedua, setiap kecerdasan mempunyai riwayat perkembangan, artinya tidak setiap IQ yang
yakini bahwa kecerdasan itu mutlak, tetap, dan sudah ditetapkan saat kelahiran atau tidak berubah. MI atau multiple intelligency percaya bahwa kecerdasan itu muncul pada titik tertentu di masa rentang kanak-kanak, mempunyai periode yang berpotensi untuk berkembang selama rentang hidup, dan berisikan pola unik yang secara perlahan atau cepat semakin seiring dengan semakin tuanya seseorang. Dan yang terakhir, setiap kecerdasan rawan terhadap cacat akibat kerusakan atau cedera pada wilayah otak tertentu. Misalnya, orang dengan kerusakan pada lobus frontal pada belahan otak kiri tidak mampu berbicara atau menulis dengan mudah, namun tanpa kesulitan dapat bernyanyi, melukis, dan menari. Orang yang lobus temporalnya yang kanan yang rusak mungkin mengalami kesulitan di bidang musik, tetapi dengan mudah mampu. Kemudian materi yang kedua yaitu pengertian kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Tidak hanya mendefinisikan kecerdasan, Profesor Gardner mendefinisikan mengenai kecerdasan majemuk atau ganda. Seseorang ahli kognitif dari University Harvard ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan ganda atau multiple intelligency adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu untuk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Artinya, setiap orang jika pada satu masalah ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Kemampuan memecahkan masalah tidak hanya berkaitan dengan berhasil atau tidaknya menghitung perkalian, namun juga meliputi kemampuan membentuk suatu tim, kemampuan untuk mengatur anggota dalam kelompok guna bersama-sama memecahkan masalah yang sulit, dan lain-lain. Sementara itu, menciptakan suatu produk meliputi kemampuan membentuk sesuatu dari lilin atau tanah liat, menciptakan suatu bentuk tarian, dan sebagainya. Sedangkan bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu terkait dengan apa dampaknya bagi lingkungan, keuntungan yang dapat dipetik oleh orang lain, misalnya dapat dinikmati keindahannya, anggota tim dapat bekerja lebih sistematis. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis kecerdasan. Gardner menyebutkan ada 8 jenis kecerdasan yang kemudian berkembang menjadi 10 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yaitu 1. Kecerdasan linguistik, 2. Kecerdasan matematis logis, 3. Kecerdasan spasial, 4. Kecerdasan kinetis jasmani, 5. Kecerdasan musikal, 6. Kecerdasan interpersonal, 7. Kecerdasan intrapersonal, 8. Kecerdasan naturalis, 9. Kecerdasan eksistensial, dan terakhir spiritual. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan, misalnya pendongeng, orator, atau politis.
maupun tertulis, misalnya sastrawan, penulis drama, editor, dan wartawan. Menurut Yatim Rianto, dalam paradigma baru pembelajaran tahun 2010, kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi tata bahasa atau struktur fonologi, semantik, dan pragmatik. Kemudian yang kedua, kecerdasan matematis logis, yaitu kemampuan menggunakan angka dengan baik, misalnya ahli matematika, akuntansi pajak, dan ahli statistik. Melakukan penalaran yang benar, misalnya sebagai ilmuwan. Pemrograman komputer atau ahli logika, menurut Yatim Rianto, dalam paradigma baru pembelajaran tahun 2010. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada pola hubungan logis, pernyataan dan dalil, fungsi logis, dan abstraksi lain. 3. Kecerdasan spesial, yaitu kemampuan mempersepsikan dunia spesial visual secara akurat, misalnya sebagai pemburu, pramuka, dan pemadu, dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual tersebut, misalnya dekorator interior, arsitek, seniman, atau penemu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara visual atau spasial, dan mengorientasikan diri secara tepat dalam matriks spasial. Menurut Yatim Rianto, dalam paradigma baru pembelajaran tahun 2010. Seorang anak yang memiliki kecerdasan dalam spasial biasanya lebih mengingat wajah ketimbang nama, suka menggambarkan ide-idenya atau membuat sketsa untuk membantunya menyelesaikan masalah, berpikir dalam bentuk gambar-gambar, serta mudah melihat berbagai objek dalam benaknya. Yang keempat, kecerdasan kinetis jasmani. Keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, misalnya sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai pengrajin, pematung, ahli mekanik, dokter bedah. Kecerdasan yang kelima, kecerdasan musikal. Kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, misalnya pemikat musik, membedakan, misalnya sebagai kritikus musik, mengubah, misalnya sebagai komposer, dan mengekspresikannya, misalnya sebagai penyanyi. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada nada atau warna suatu lagu, menurut Yatim Rianto, dalam paradigma baru pembelajaran tahun 2010. Seorang anak yang memiliki kecerdasan dalam bermusik biasanya mampu memainkan instrumen musik, mampu membaca not balok atau angka, mudah mengingat melodi atau nada, mampu mendengarkan antara instrumen yang berbeda-beda yang dimainkan bersama-sama, suka bersenandung atau bernyanyi sambil berpikir, atau mengerjakan tugas, mudah menangkap irama dalam suara-suara di sekelilingnya. Yang keenam,
Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerak, isyarat, kemampuan membedakan berbagai macam tanda interpersonal, dan kemampuan menanggapi secara efektif tanda tersebut dengan tindakan pragmatis tertentu, misalnya mempengaruhi. Baik, di sini saya Winda Wulandari akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang jenis-jenis kecerdasan. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Kemampuan memahami diri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri yang akurat, kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri dalam Yatim Rianto Paradigma Baru Pembelajaran tahun 2010. Seorang anak yang memiliki kecerdasan dalam memahami diri sendiri biasanya lebih suka bekerja sendirian daripada bersama-sama, suka menetapkan serta meraih sasarannya sendiri, mengetahui bagaimana perasaannya dan mengapa demikian, dan seringkali dia menghabiskan waktu hanya untuk merenungkan dalam-dalam tentang hal-hal yang penting baginya. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, flora, dan fauna di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya, misalkan formasi dan gunung-gunung, dan bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan perkotaan, maupun membedakan benda tak hidup seperti karet dan sampul kaset CD. Seseorang yang memiliki kecerdasan dalam memahami alam biasanya suka binatang, pandai bercocok tanam, dan merawat kebun di rumah atau di lingkungannya, peduli dengan alam serta lingkungan, serta ia juga senang berkemah atau mendaki gunung di alam bebas, senang memperhatikan alam dimanapun dia berada, mudah beradaptasi dengan tempat dan acara yang berbeda-beda. Selanjutnya yang nomor 9 ada kecerdasan eksistensial, kecerdasan yang berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan. Dalam Gartner 2003, Yatim Rianto Paradigma Baru Pembelajaran tahun 2010. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para filsuf. Dan yang ke-10 ada spiritual, keyakinan dan mengaktualisasikan akan sesuatu yang bersifat transenden atau penyadaran akan nilai-nilai akidah keimanan, keyakinan akan kebesaran Tuhan. Kecerdasan ini meliputi kesadaran suara hati, internalisasi nilai, aktualisasi, dan keikhlasan. Misalnya menghayati batal dan haram dalam agama, toleransi, sabar, tawakal, dan keyakinan akan takdir baik dan buruk. Mengaktualisasikan hubungan dengan Tuhan berdasarkan keyakinannya. Setelah mengetahui kecerdasan setiap individu siswa, maka langkah-langkah berikutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Armstrong tahun 2004 mengemukakan proporsi waktu yang dapat digunakan oleh guru dalam mengimplementasikan teori kecerdasan ganda, yaitu yang pertama 30% pembelajaran langsung, yang kedua 30% belajar kooperatif, dan yang ketiga 30% belajar independen. Implementasi teori kecerdasan ganda membawa implikasi bahwa guru bukan peran sebagai sumber, tapi harus lebih berperan sebagai manajer kegiatan pembelajaran. Dalam menerapkan teori kecerdasan ganda, sistem sekolah perlu akan guru-guru yang kompeten dan mampu membawa anak mengembangkan potensi kecerdasan yang mereka miliki.
Guru musik misalnya, selain mampu memainkan instrumen musik, ia juga harus mampu mengajarkan sehingga dapat menjadi panutan yang baik bagi siswa yang memiliki kecerdasan musikal. Sekolah yang menerapkan teori kecerdasan ganda juga perlu menyediakan fasilitas pendukung selain guru yang berkualitas. Fasilitas tersebut dapat diberikan oleh guru dan siswa dalam meningkatkan kecerdasan-kecerdasan yang spesifik. Fasilitas dapat berbentuk media pembelajaran dan peralatan serta perlengkapan belajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan ganda. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. Faktor yang mempengaruhi intelijensi setiap orang berbeda. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas-batas atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara menentukan oleh faktor pembawaan. Oleh karena itu, dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali, meskipun mereka menerima pelatihan dan pengajaran yang sama. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan dengan perbuatan itu. Dengan diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diamati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Yang ketiga ada faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat dibedakan antara pembentukan yang tidak disengaja, misal pengaruh alam di sekitarnya. Yang keempat ada faktor kematangan, di mana tiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang. Anak kelas 1 SD mengerjakan soal matematika kelas 4 SD belum tentu mampu mengerjakannya karena soal-soal itu masih terlampau sukar. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang menyelesaikan soal tersebut. Dan kematangan berhubungan erat dengan umur. Dan yang kelima ada faktor kebebasan. Manusia memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada pendorong dan penghambat kecerdasan. Crystallizing experience dan paralyzing experience adalah dua proses kunci dalam perkembangan kecerdasan. Pengalaman yang mengkristalkan adalah titik balik dalam perkembangan bakat dan kemampuan orang. Seringkali titik balik itu terjadi pada masa kanak-kanak, meskipun dapat terjadi sepanjang hidup. Sedangkan pengalaman yang melumpuhkan atau paralyzing experience untuk menyebut pengalaman yang mematikan atau kecerdasan, misalnya seorang guru mungkin mempermalukan siswa di depan kelas. Pengalaman yang melumpuhkan seringkali dipenuhi oleh perasaan malu, rasa bersalah, takut, kemarahan, dan emosi negatif lain. Dalam Miller, dalam Armstrong, tahun 2002. Sejumlah pengaruh lingkungan juga berperan mendorong atau menghambat perkembangan kecerdasan. Pengaruh tersebut antara lain akses ke sumber daya atau mentor, faktor historis kultural, faktor geografis, ada faktor keluarga, dan faktor situasional. Selanjutnya ada manfaat kecerdasan majemuk. Manfaat multiple intelligence atau kecerdasan majemuk di dalam proses pendidikan yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang dapat dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, dan melihat pertunjukan dapat menjadi pintu masuk yang vital ke dalam proses belajar. Bahkan, siswa yang penampilannya kurang baik pada saat proses belajar menggunakan pola tradisional, menekankan bahasa dan logika. Jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat mereka untuk belajar. Yang kedua, ada dengan kecerdasan majemuk,
maka seorang pendidik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Yang selanjutnya, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota masyarakat. Yang selanjutnya ada siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Selanjutnya ada pada saat seorang pendidik mengajar dalam rangka memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dan yang selanjutnya ada kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah komposisi atau dominasi dari kecerdasan tersebut. Selain itu, berpijak pada teori kecerdasan majemuk, maka manfaat yang dapat dirasakan secara umum adalah yang pertama, dapat membuat setiap anak merasa senang dalam belajar. Yang kedua, merangsang potensi kecerdasan setiap anak secara maksimal sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Dan yang ketiga, ada memperlakukan potensi kecerdasan anak secara lebih adil dan proporsional. Bagi seorang guru, teori ini sangat bermanfaat dalam memperkaya metode pengajaran secara kreatif dan inovatif. Dan mengembangkan kecerdasan majemuk anak merupakan kunci utama untuk kesuksesan masa depan anak. Sebagai orang tua masa kini, mereka seringkali menekan agar anak berprestasi secara akademik di sekolah dan menjadi juara. Padahal peran orang tua dalam memberikan latihan-latihan dan lingkungan yang mendukung jauh lebih penting dalam menjadikan seorang anak menjadi cerdas. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bahas. Setiap individu perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-kombinasinya. Setiap siswa berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Ada 3 syarat khusus yang harus dipenuhi oleh setiap kecerdasan agar dapat digolongkan ke dalam kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, ada 10 jenis-jenis kecerdasan majemuk. Menurut Gardner yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, kedua, kecerdasan matematis-logis, ketiga, kecerdasan spasial, keempat, kecerdasan kinetis jasmani, kelima, kecerdasan musikal, keenam, kecerdasan interpersonal, ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kedelapan, kecerdasan naturalis, kesembilan, kecerdasan eksistensial, dan yang terakhir kecerdasan spiritual. Komponen masyarakat dalam hal ini orang tua murid perlu memberikan dukungan yang optimal agar implementasi teori kecerdasan ganda di sekolah dapat berhasil. Memilih kompetensi yang ingin dikembangkan sesuai dengan kecerdasan dan bakat yang mereka miliki. Sebaiknya guru lebih mengetahui tentang keadaan peserta didiknya, karena setiap manusia memang diciptakan unik, dan oleh karena itu peserta didik harus memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan tipe kecerdasannya. Dengan keunikan tersebut, setiap guru harus mengetahui metode belajar apa yang cocok untuk anak tersebut. Demikian juga dengan metode ceramah yang dewasa ini memang masih amat mendominasi metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik di negeri ini. Sekian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.